Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa nota kesepahaman atau MOU yang telah dicapai dengan Iran belum bersifat final. Pernyataan itu disampaikan Trump saat menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 di Evian-les-Bains, Prancis pada Rabu 17 Juni. Trump mengatakan kesepakatan tersebut masih dapat dibatalkan apabila Iran tidak mematuhi komitmen yang telah disepakati. Ia bahkan mengancam akan kembali melakukan serangan militer terhadap Iran jika Teheran dianggap melanggar kesepakatan. Meski demikian, Trump menilai kesepakatan awal dengan Iran menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan yang selama ini terjadi di Timur Tengah. Ia juga menegaskan bahwa MOU tersebut belum mencakup pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Iran dalam waktu dekat. Menurut Trump, pemerintah Amerika Serikat masih akan mengevaluasi perkembangan implementasi kesepakatan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait sanksi. Di sisi lain, Trump mengungkapkan bahwa fokus diplomasi Amerika Serikat kini mulai bergeser ke konflik Rusia dan Ukraina. Ia mengaku telah menggelar pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela KTT G7. Trump menyebut pertemuan tersebut berjalan baik dan menegaskan komitmennya untuk membantu mendorong penyelesaian perang Rusia-Ukraina. Pernyataan tersebut menandai upaya Washington untuk melanjutkan agenda diplomasi di berbagai kawasan setelah tercapainya kesepakatan awal dengan Iran. Sinyal perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran mulai terlihat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian resmi menandatangani nota kesepahaman pada Rabu 17 Juni 2026. Meski demikian, keduanya tidak bertemu secara langsung saat proses penandatanganan berlangsung. Dokumen tersebut sebelumnya telah lebih dulu ditandatangani secara digital oleh Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Kepala Negosiator Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Trump menandatangani salinan perjanjian saat menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Versailles. Sementara itu, Pezeshkian menandatangani dokumen yang sama dari pihak Iran. Pemerintah Iran kemudian mengonfirmasi bahwa nota kesepahaman tersebut telah resmi disetujui kedua negara. Kesepakatan itu berisi 14 pasal utama. Isinya menjadi dasar negosiasi lanjutan selama 60 hari ke depan. Tujuannya untuk meredakan ketegangan dan mengakhiri konflik yang terjadi di kawasan. Pakistan yang menjadi mediator perundingan juga mengonfirmasi bahwa kesepakatan mulai berlaku setelah ditandatangani kedua pihak. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan nota kesepahaman tersebut mencangkup sejumlah poin penting, di antaranya penghentian operasi militer dan upaya meredakan ketegangan di Timur Tengah. Kesepakatan itu juga membuka kembali Selat Hormuz. Selain itu, blokade Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan dihentikan. Perjanjian tersebut turut memuat langkah untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Dampaknya juga diperkirakan akan terasa pada sektor energi global. Pembukaan kembali Selat Hormuz dinilai dapat memperlancar jalur distribusi minyak dunia. Meski disambut positif oleh sejumlah pihak, kesepakatan ini juga menuai kritik. Beberapa pejabat Israel dilaporkan kecewa dengan isi perjanjian tersebut. Di Amerika Serikat, sejumlah politisi Partai Republik juga menilai kesepakatan itu terlalu menguntungkan Iran. Dengan berlakunya nota kesepahaman tersebut, upacara penandatanganan yang semula dijadwalkan berlangsung di Swiss pada Jumat 19 Juni akhirnya dibatalkan. Meski demikian, Washington dan Teheran tetap bersikap waspada. Kedua negara menegaskan konflik dapat kembali memanas apabila isi kesepakatan dilanggar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menegaskan bahwa nota kesepahaman atau MOU yang telah dicapai dengan Iran belum bersifat final. Pernyataan itu disampaikan Trump saat menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 di Evian-les-Bains, Prancis pada Rabu 17 Juni. Trump mengatakan kesepakatan tersebut masih dapat dibatalkan apabila Iran tidak mematuhi komitmen yang telah disepakati. Ia bahkan mengancam akan kembali melakukan serangan militer terhadap Iran jika Teheran dianggap melanggar kesepakatan. Meski demikian, Trump menilai kesepakatan awal dengan Iran menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan yang selama ini terjadi di Timur Tengah.
Amerika Serikat dilaporkan mulai mengurangi sebagian armada pesawat pengisian bahan bakar militernya yang ditempatkan di Israel. Media Israel menyebut sekitar 20% pesawat tanker militer Amerika Serikat akan ditarik dari Bandara Ben Gurion dalam waktu dekat. Langkah itu muncul setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai nota kesepahaman yang menjadi dasar penghentian konflik di kawasan. Meski begitu, sebagian besar armada dan infrastruktur militer Amerika Serikat masih akan tetap berada di Israel untuk sementara waktu. Di tengah perkembangan tersebut, para pemimpin negara anggota G7 menyambut baik kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan itu disampaikan dalam penutup KTT G7 di Prancis pada Rabu 17 Juni. Dalam pernyataan bersama, G7 mendukung kelanjutan negosiasi antara Washington dan Teheran. Mereka juga meminta Iran tidak mengembangkan senjata nuklir di masa mendatang. Selain itu, G7 menyerukan gencatan senjata segera di Lebanon. Negara-negara anggota G7 juga mendukung upaya pemerintah Lebanon memperkuat kedaulatan negaranya. Mereka turut mendorong pengendalian seluruh persenjataan yang berada di wilayah Lebanon. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal ketidakpuasan terhadap operasi militer Israel di Lebanon. Trump menilai langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkadang terlalu agresif. Menurut Trump, tindakan tersebut berpotensi menghambat proses perdamaian yang sedang dibangun. Perbedaan pandangan antara Washington dan Tel Aviv terkait konflik Lebanon pun disebut semakin terlihat dalam beberapa pekan terakhir. Sementara bagi Iran, penghentian konflik di Lebanon tetap menjadi salah satu syarat penting untuk mewujudkan perdamaian yang lebih luas di Timur Tengah. Rudal jelajah PKM-109 Tomahawk dikenal sebagai salah satu senjata andalan militer Amerika Serikat. Rudal ini mampu menyerang target dari jarak lebih dari 1000 km dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tomahawk juga dirancang untuk terbang rendah mengikuti kontur medan. Kemampuan tersebut membuatnya lebih sulit dideteksi sistem pertahanan udara lawan. Selain itu, rudal ini dilengkapi sistem navigasi canggih yang tetap mampu bekerja meski sinyal GPS terganggu. Teknologi tersebut memungkinkan Tomahawk menghantam sasaran penting seperti pusat komando, fasilitas militer hingga bunker. Karena kecanggihannya itu, penemuan hulu ledak Tomahawk yang masih utuh di dekat Teheran memicu kekhawatiran di negara-negara barat. Iran dilaporkan menemukan bagian rudal yang masih menyimpan komponen navigasi penting. Media yang berafiliasi dengan pemerintah Iran bahkan merilis foto-foto hulu ledak tersebut. Dalam foto yang beredar, sejumlah perangkat penting masih terlihat dalam kondisi utuh. Salah satunya adalah modul navigasi yang menjadi bagian penting dalam sistem pemandu rudal Tomahawk. Tim penjinak bahan peledak Iran disebut telah lebih dulu mengamankan hulu ledak tersebut sebelum dilakukan analisis teknis. Penemuan itu dinilai penting karena dapat memberi Iran akses untuk mempelajari teknologi rudal milik Amerika Serikat. Kekhawatiran Barat semakin besar karena Iran selama ini dikenal aktif memanfaatkan teknologi asing yang ditemukan di medan konflik. Sejumlah analis menilai komponen yang ditemukan dapat membantu pengembangan rudal presisi buatan Iran di masa depan. Penemuan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sejumlah rudal Tomahawk yang digunakan dalam operasi militer terbaru. Sementara itu, pihak Iran menyebut temuan tersebut sebagai peluang untuk mempelajari teknologi militer canggih yang selama ini sulit diakses akibat sanksi Barat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menjadi sorotan di tengah perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Iran. Analis militer media Israel Haaretz Amos Harel menyebut situasi saat ini sebagai salah satu kegagalan strategis terbesar dalam karir politik Netanyahu. Menurut Harel, kegagalan tersebut hanya berada di bawah dampak serangan 7 Oktober 2023 yang mengguncang Israel. Ia menilai perang di Gaza belum berhasil mencapai tujuan utama yang selama ini dijanjikan pemerintah Israel. Harel menyebut Hamas belum sepenuhnya berhasil dibubarkan. Sementara itu, janji kemenangan mutlak yang berulang kali disampaikan Netanyahu juga dinilai belum terwujud.
Tak hanya soal Gaza, Harel menilai perkembangan terbaru terkait Iran juga tidak menguntungkan bagi Israel. Menurutnya, kesepahaman yang mulai terjalin antara Washington dan Teheran berpotensi jauh dari harapan Netanyahu. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut sedang berupaya mengakhiri konflik dan mengurangi keterlibatan militer Amerika Serikat di kawasan. Kondisi itu dinilai dapat memperlebar perbedaan pandangan antara Trump dan Netanyahu. Perbedaan tersebut tidak hanya terkait Iran, tetapi juga bisa meluas ke persoalan Lebanon. Penilaian itu muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap kepemimpinan Netanyahu selama masa perang. Sejumlah pengamat di Israel menilai kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran menjadi kemunduran politik bagi sang Perdana Menteri. Media Israel juga melaporkan munculnya kekecewaan di dalam negeri setelah pengumuman kesepahaman Amerika Serikat dan Iran. Beberapa pejabat bahkan disebut mengakui adanya penurunan kualitas hubungan antara Israel dan Washington. Muncul pula anggapan bahwa Amerika Serikat mulai mengakomodasi sejumlah tuntutan Iran terkait Lebanon. Dalam konteks yang sama, mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak turut melontarkan kritik. Barak menyebut kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran sebagai perkembangan yang sangat buruk bagi Israel. Ia menilai Israel kini harus menanggung konsekuensi dari kebijakan Netanyahu. Bahkan sejumlah media Israel menyebut Netanyahu bersikap sombong dan buta dalam menghadapi konflik dengan Iran. Mereka juga menilai tujuan perang yang selama ini digaungkan pemerintah Israel masih belum berhasil tercapai.